Yang pertama yaitu tentang model kepemimpinan Odesa. Ada dua hal untuk meninjaunya. Satu dari sisi personal, yang kedua dari sisi kolektif. Jadi ceritanya kalau kepemimpinan di Yayasan Odesa ini, individu-individu pengurus yayasan ini memimpin para petani. Jadi ada dua model ya. Bagaimana para pengurus mengurus dirinya sendiri di dalam lingkaran keorganisasian, dan bagaimana pengurus mengurus para petani. Yang pertama, pengurus mengurus para pengurus. Jadi pengurus mengurus para pengurus secara kolektif. Ini buat saya yang sebagai ketua Yayasan Odesa Indonesia tidak susah, karena yang paling enak sih kalau saya berpikir kaidah memimpin orang itu adalah manakala teman-teman yang lain yang di dalam jajaran kepengurusan itu juga seorang pemimpin. Susahnya memimpin itu kalau kita memimpin orang yang tidak mengerti kepemimpinan. Jadi sifat-sifat kepemimpinan yang memudahkan kita itu antara lain, satu, sudah dewasa. Dewasa ini bukan soal usia biologis ya, tapi usia kematangan berorganisasi. Hampir semua pengurus di Yayasan Odesa itu sudah kenyang pengalaman baik di organisasi sosial maupun di organisasi perusahaan. Rata-rata umurnya juga sudah 50 tahun, saya yang 40-an tahun, dan sebagian sudah usia 30-an tahun ke atas, dan lapis nanti relawan usianya 20-an. Nah, ini agak mudah ya untuk pertama melakukan solidaritas kerja, yang kedua untuk menerima gagasan-gagasan mudah dipraktekkan. Karena apa? Cara berpikir kita memiliki banyak kesamaan. Yang kedua, memiliki interest yang hampir serupa, tidak sama tapi serupa. Dan yang ketiga, memiliki sikap kedewasaan. Nah, kedewasaan inilah yang membuat kepemimpinan itu berjalan lebih mudah terrealisasi. Nah, kemudian dari sisi pelaksanaan kerja, sisi pelaksanaan kerja ini, karena saya sebagai ketua yayasan di situ bukan pemimpin tunggal, maka berlakunya saya untuk menggerakkan para pengurus ini hanya di aspek manajerial, dan itu mudah. Satu, pahami status masing-masing pengurus. Masing-masing pengurus itu memiliki kesibukan tertentu yang sehingga kita harus ngerti kapan dia diaktifkan, kapan dia tidak aktifkan. Bukan aktif dan non-aktif dalam artian apa libur atau apa, tapi mereka memiliki waktu yang harus diterjemahkan supaya laras dengan program-program kegiatan di Yayasan Odesa. Sehingga program-program itu tidak saling menunggu dilaksanakan oleh para pengurus. Nah, caranya mudah sekali. Para pengurus yang punya waktu harus bisa melakukan apa saja. Contohnya, misal begini, Bu Nina ini di Yayasan Odesa Indonesia sebagai apa ya? Sebagai pelaku macam-macam. Dia harus bisa mengajar, dia harus bisa amal sosial, dia harus bisa menjalankan pendampingan pertanian, minimal pertanian pekarangan. Pak Budiana juga begitu, dia juga bisa mendampingi ekonomi pertanian petani pekarangan, juga bisa menggerakkan pembibitan tanaman, juga bisa menggerakkan mobilisasi kaum jurnalis, atau juga bisa melakukan amal di bidang literasi. Demikian juga Pak Basuki misalnya, itu dia juga menangani setidaknya itu 3-4 hal. Pendampingan ekonomi petani, dia juga harus menggalang dana, dia juga harus memperhatikan masalah-masalah sanitasi. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak pernah sepi kegiatan karena SDM siap sedia. Di antara para pengurus ini selalu ada yang bisa untuk meluangkan waktu. Jadi tidak gerombolan semuanya harus terjun, atau dengan spesialisasi bidang ini harus dijalankan ini, di bidang itu harus dijalankan itu. Tidak.
di Yayasan Odesa Indonesia 3 hal, karena ada 3 bidang program turunan ya, dari masalah ekonomi atau ekologi pertanian, yang kedua sanitasi, yang ketiga literasi. 3 hal ini masing-masing pengurus menguasai semuanya dan mereka sudah berpengalaman rata-rata 6 tahun bekerja, sehingga sampai sekarang pun muncul tradisi tidak perlu perencanaan dilakukan oleh para petani. Justru yang memimpin bagaimana dan kapan aktif serta apa yang pantas dilakukan pada waktu-waktu tertentu, musim kemarau, musim hujan, setengah kemarau, setengah hujan, itu apa, itu petani semuanya. Nah, dari sisi kepemimpinan berarti bisa disimpulkan bahwa organisasi Odesa itu satu, kepemimpinannya kolektif. Adapun saya sebagai eksekutif itu hanya sebagai manajerial, kurang lebih ya, tidak tunggal dalam melaksanakan program-program kerja. Yang kedua, kepemimpinan para pengurus menghadapi para petani. Nah, ini juga semua sudah dalam tanda petik itu mapan, bagaimana berhubungan dengan para petani, bagaimana berhubungan dengan buruh tani, bagaimana berhubungan dengan warga yang lansia, termasuk dengan anak-anaknya. Kemapanan ini maksudnya adalah munculnya sebuah standarisasi operasional kerja, sehingga bagaimana sih kita menghadapi para petani itu bisa, sehingga muncul rumus. Misal begini, kalau kita mau menggulirkan program, terutama program di basis baru, itu satu, komunikasi. Pengurusnya harus ada yang datang, tapi sebatas komunikasi. Yang akan memutuskan atau tidak nanti adalah petani pionir kita. Ada 4, misal Jajang, Ujang, Toha, Pak Tardi, dan beberapa petani yang berada di lokal masing-masing itu, untuk bagaimana menerjemahkan cara kerja yang harus dilakukan beserta dengan proses-proses dan pencapaian targetnya, sehingga kita ini nyaris bergantung pada tradisi musyawarah, bukan rapat. Jadi musyawarah itu berbeda dengan rapat. Rapat itu lebih sifatnya bertemu, ide dicampur, ada didaur, dan orang dipaksa untuk mensepakati apa yang diputuskan pada pertemuan itu. Tapi kalau musyawarah itu tidak. Musyawarah itu lebih fleksibel. Kita melakukan rapat, tidak selalu keputusannya harus ditaati, karena ada masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan di luar pembicaraan. Mengapa harus begitu? Karena berhubungan dengan para petani ini, terutama kita banyaknya pengurus ini kan dari kota, ada kesenjangan pemikiran yang jauh lah, sehingga tidak mudah ini. Yang satu itu air, yang satu itu es balok. Yang harus dicairkan dulu, menunggu proses ya pelan-pelan saja. Nah, kalau pelan nanti lama dong berjalannya. Oh tidak, kita punya 3 program, sehingga menjalankan satu program itu juga dikaitkan dengan program yang lain. Saat ini pertanian, saat kita sosialisasi pertanian, kita juga melakukan mobilisasi literasi. Saat mobilisasi literasi, kita juga sosialisasi sanitasi. Saat kerja sanitasi, kita juga menawarkan program ekologi, yakni kesiapan para petani agar menerima bibit-bibit, menanam dan merawatnya. Jadi 3 rangkaian ini kita bundel jadi satu, kita jalankan bersama. 3 komponen juga kebersamaannya itu. 1 para pengurus, kedua para petani, dan yang ketiga si petani ini juga harus sudah mengorganisir petani baru yang lainnya, sehingga ada program yang lama terduplikasi ke petani yang sudah menjalankan, ditambah lagi ke petani yang akan menjalankan. Nah, ini kepemimpinan yang kita lakukan, sehingga transformasi gagasan besar tentang ekologi dan kemanusiaan, ya, empati gitu, yang kita desakkan ini terrealisasi secara nyata, ketemu objektifnya gitu. Jadi gagasan yang subjektif dari kita teman-teman pengurus ini
bisa diterjemahkan, bisa direalisasikan dalam bentuk-bentuk praktis di lapangan. Nah, ini yang membuat saya merasa puas, karena dengan cara memimpin ya, pemimpin itu akan lebih cepat meraih target-target tertentu manakala memimpin para pemimpin juga. Jadi saya senangnya di Odesa itu semua jiwa kepemimpinan masing-masing ada. Ciri-ciri yang paling utama, yang paling penting adalah kedewasaan. Kita tidak banyak melakukan perdebatan kecuali hal teknis. Kalau soal gagasan, visi misi apa-apa nyaris sudah selesai, karena sebelum di Yayasan Odesa Indonesia kita juga sudah membangun kultur diskusi, arah objektif kita itu mau kemana, itu sejak zaman pendirian Civic Islam 3 tahun sebelum Yayasan Odesa Indonesia berdiri. Nah, sekarang terejawantahkan gagasan republikanisme ini bisa berjalan di objektif. Nah, objektifnya itu adalah kaum tani, dan kaum tani miskin ya, terbelakang, literasinya rendah, soal pangan juga kurang sejahtera, mereka juga kurang memiliki imajinasi yang lebih panjang atau masa depan yang lebih cerah, terutama anak-anak mereka. Nah, kita urus dengan sistem kepemimpinan kolektif yang seperti itu. Dan bagaimana sifat kepemimpinan ini dari sekian banyak hal ya. Kalau kita bicara sejarah kepemimpinan, syarat-syarat jadi pemimpin dari zaman Majapahit ya, kitab Astabrata, atau kepemimpinannya Sultan Agung, atau gagasan pemikiran kepemimpinan Pangeran Karanggayam ya di Kerajaan Pajang, itu menarik semua ya. Ada syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang bagus. Dan yang terakhir ini saya membaca buku tentang leadership yang bagus dari Simon Sinek, itu soal kepemimpinan transformasional dalam perusahaan sih. Tapi karena sandaran ilmunya itu sains biologi evolusioner, sehingga tidak susah untuk digeser, untuk dimanfaatkan ke dalam kepemimpinan jenis apapun. Salah satu ciri-ciri kepemimpinan yang terbaik dari zaman dulu maupun zaman sekarang adalah kesediaan satu pemimpin itu membuka diri. Membuka diri itu membuka pikiran diri kita, harus diutarakan ke orang lain. Yang kedua, membuka diri menerima, nah agar pikiran kita itu juga bertaut dengan pemikiran lain. Ada risiko di situ, nanti kita akan mengalami semacam kontaminasi atau pengaruh, saling mempengaruhi. Tapi itu asik di badan. Nanti dalam operasi praksis kerja organisasi tidak akan menjadi persoalan. Jadi membuka diri pemikiran. Yang kedua, dalam hal kepemimpinan mau tidak mau adalah kesediaan melakukan praktik baru guna menyelesaikan masalah. Ini sekaligus inovasi. Dan apa inovasi? Inovasi adalah menjawab masalah dengan cara baru. Jadi yang dikonstruksikan itu bukan inovasinya atau barunya itu apa, mestinya masalahnya apa, dan baru muncul gagasan baru untuk memperbaiki hal-hal yang telah lama berjalan tapi tidak bagus, tidak baik, tidak dilakukan modifikasi, perbaikan, dan disitulah terjadi perubahan. Dan selalu setiap perubahan yang dilakukan oleh kepemimpinan transformasi ini ujungnya adalah memberi 3 dampak. Satu dampak seketika yang sifatnya pendek, dampak menengah, dan juga dampak yang berkelanjutan. Jadi jangan bilang ada pemimpin inovatif kalau tidak mampu melakukan tindakan baru yang menyelesaikan masalah, serta masalah itu bisa menyelesaikan 3 hal, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi di sini saja kriteria kepemimpinan itu sudah cukup baguslah kalau ini dijalankan.
lingkungan yang lain, dia harus kuat empatinya, ya tidak mungkin yang tadi itu dilakukan kalau dia tidak kuat empatinya. Program-program merancang desain ini itu belum tentu kepemimpinan, tapi intinya bagi saya kalau kepemimpinan itu adalah dia membuka diri, memperbarui diri, terus melakukan tindakan-tindakan baru yang bisa memperbarui keadaan secara nyata, apapun jenisnya, apapun programnya. Nah, sifat kepemimpinan bisa dilihat dari situ.